Haleluya, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom bagi setiap anak-anak Tuhan yang merindukan sahabat doa dalam segala pergumulan saudara. Kami hadir untuk menjadi sahabat doa saudara setiap hari yang siap menopang saudara dalam segala pergumulan saudara. Apakah saudara rindu setiap hari kami menjadi sahabat doa saudara? Kalau saudara rindu, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari kami akan hadir menjadi sahabat doa saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel sahabat doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan satu bagian firman Tuhan kepada setiap saudara yang akan membangkitkan iman saudara ketika kita menaikkan doa-doa dan permohonan kita kepada Dia. Adapun teks firman Tuhan tersebut adalah dari Markus pasal yang ke-6, mulai ayat 45 sampai 52. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada saudara. Pastikan saudara mendengarkan firman Tuhan dengan segenap hati saudara. Pastikan saudara diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke atas perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Puji Tuhan saudara, malam hari ini saya rindu kita belajar dari firman Tuhan ini, karena firman Tuhan ini akan membangkitkan iman saudara ketika saudara membuka hati saudara untuk firman Tuhan tertanam dalam hati saudara. Di mana saudara konteks dari firman Tuhan ini? Satu kali Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang danau. Dia menyuruh mereka duluan untuk menyeberang danau, sedangkan dia pergi untuk berdoa. Dan singkat cerita saudara, ketika mereka ada di tengah danau, datanglah badai saudara, sehingga pada waktu itu mereka ada dalam bahaya dan mereka begitu payahnya mendayung perahu mereka oleh karena angin sakal. Dan saudara, ketika mereka ada dalam situasi itu, ayat 48 dikatakan, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Jadi waktu itu sekalipun dia belum bersama mereka, tapi Yesus melihat apa yang mereka alami, apa yang sedang mereka hadapi. Saudara, malam hari ini sebelum saudara menaikkan doa-doa saudara, saya rindu menyadarkan saudara beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa saat mereka pergi menyeberang danau itu atas perintah Yesus. Dan ketika mereka melakukannya, di tengah danau mereka menghadapi sakal. Mereka mengalami angin sakal, mereka mengalami badai. Artinya saudara, saya mau menekankan bahwa dalam pengiringan kita akan Tuhan, ketika kita memutuskan untuk mengikut Tuhan, bukan berarti semua akan beres. Bukan berarti semua akan menjadi beres dan tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Dengar saudara, sekalipun kita mengikut Tuhan, masalah persoalan akan tetap ada. Yang membedakan, yang saya rindu kita belajar bersama adalah bahwa ayat 48, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal,
Yang membedakan orang yang mengenal Tuhan dan orang yang tidak mengenal Tuhan adalah dalam badai, dalam tantangan, dalam persoalan yang dihadapi oleh orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengikut Tuhan dalam kehidupannya, orang itu diperhatikan oleh Tuhan. Karena sekali lagi ayat 48 itu dikatakan, ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Tuhan lihat masalah mereka, Tuhan perhatikan persoalan mereka, Tuhan perhatikan masalah mereka. Hari ini saya pun menegaskan kepada saudara bahwa dalam apapun yang saudara alami, apapun yang saudara alami saat ini, Tuhan melihat saudara. Dalam pengiringan saudara akan Tuhan, mungkin ada masalah persoalan, jangan berkecil hati. Karena bukan berarti ketika saudara mengiring Tuhan semuanya akan beres. Tapi besarkanlah hati saudara. Kenapa saudara? Karena ketika saudara ada dalam badai sekalipun, Allah memperhatikan, Allah melihat. Ketika murid-muridnya di tengah danau bergumul oleh karena angin sakal, Tuhan lihat, Tuhan perhatikan semuanya. Sekalipun dia tidak ada di dalam perahu mereka pada waktu itu, dia masih ada di darat, tetapi Tuhan memperhatikan dan Tuhan melihat semuanya. Dan tahukah saudara apa yang terjadi ketika dia melihat murid-muridnya ada dalam kepayahan, ada dalam kesulitan? Saudara lihat ayat 48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Saudara, ketika dia melihat mereka kepayahan dan kesulitan, dia datang kepada mereka. Dia datang, dia tidak izinkan murid-muridnya menghadapi tantangan sendiri. Dia tidak izinkan murid-muridnya menghadapi situasi yang sangat menakutkan bagi mereka pada waktu itu. Tetapi Yesus datang kepada mereka. Demikian hari ini dalam segala kondisi yang saudara alami, betapa berat kondisi yang saudara alami, Yesus datang. Dia tahu segala masalah saudara, dia tahu segala persoalan saudara, dia tahu penyakit saudara. Dia tahu kehancuran ekonomi yang mungkin saudara alami saat ini, dan dia melihat semuanya. Dan kemudian firman-Nya menegaskan bahwa dia datang. Hari ini pun ketika kita menaikkan doa-doa kita, Tuhan melihat semuanya saudara, dan dia datang bersama dengan kita. Dan kemudian ayat 50 dikatakan, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Saat dia melihat umat-umatnya ada dalam penderitaan, dia datang untuk memberi jalan keluar bagi mereka. Dan kedua, dia datang untuk memberi ketenangan, kesejukan di hati mereka. Dia berkata, tenang, aku ini ada bersamamu, jangan takut. Hari ini saudara ada pergumulan, ada kesulitan berat yang saudara alami dalam hidup saudara. Firman-Nya berkata, aku ini. Dia datang kepada saudara. Dan dia datang untuk memberikan ketenangan, kedamaian. Dia berkata, aku ini, jangan takut. Biarlah saat ini saudara, damai Tuhan mengalir bagi saudara dalam kondisi apapun yang saudara alami, karena Yesus hadir bersama dengan saudara. Dia tidak izinkan saudara sendiri, dia hadir, dia selalu ada untuk saudara. Dia datang kepada saudara, dan dia mau memberi ketenangan bagi saudara. Lalu kemudian di ayat 50 dikatakan, lalu ia naik ke atas perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang-cengang bingung, sebab sesudah peristiwa roti yang mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Lihat saudara, berikutnya yang terjadi adalah Yesus naik ke atas perahu itu, dan ketika Yesus ada di atas perahu, semua masalah beres, semua masalah diselesaikan. Demikian juga dalam kehidupan kita saudara, dalam masalah, persoalan, tantangan yang kita hadapi, yang kita akan panjatkan malam hari ini, ketahuilah bahwa Dia mau hadir bersama saudara dalam perahu kehidupan saudara. Dia mau ada bersama dengan saudara di dalam perahu kehidupan saudara, untuk mengalahkan badai, untuk mengalahkan badai yang sedang menyerang, bahaya yang sedang menyerang mereka. Yesus mau naik ke atas perahu, dan ketika Yesus naik ke atas perahu saudara, masalah diselesaikan, badai tiba-tiba tenang sekali.
Hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara sebelum kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saudara, ketahuilah bahwa Allah memperhatikan kehidupan kita. Apapun tantangan yang kita hadapi, Allah hadir. Allah bekerja di sana. Apapun persoalan yang kita hadapi, Allah hadir. Allah bekerja di sana. Lihat saudara, ketika murid-muridnya ada dalam keadaan kesulitan, kebingungan oleh karena badai yang mereka hadapi, dia lihat semua, kemudian dia datang. Hari ini pun Yesus datang menjamah saudara. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini. Hari ini pun Tuhan memberikan ketenangan bagi saudara. Lalu kemudian ia naik ke atas perahu mereka dan angin pun redalah. Yesus hadir di tengah keluarga saudara, menyelesaikan segala masalah persoalan saudara. Puji Tuhan saudara, malam hari ini kita akan menaikkan doa-doa kita, permohonan kita di hadapan Tuhan. Percaya Tuhan perhatikan saudara. Percaya Dia ada. Dia datang bersama dengan kita dan Dia menjawab segala permohonan kita. Puji Tuhan saudara, biarlah firman-Nya membangkitkan iman saudara. Naikkan doa-doa saudara dengan penuh iman di hadapan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam segala pergumulan doa saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu. Rindu untuk mengalami kuasa Tuhan, rindu untuk mengalami mujizat Tuhan. Saudara, yang pertama saya rindu saat ini, kita datang kepada Tuhan. Saudara mulai bercerita di hadapan Tuhan, mengungkapkan isi hati saudara di hadapan Tuhan. Sebelum saya akan berdoa bagi saudara dalam setiap topik-topik doa saudara. Mari bersama-sama berdoa saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Mereka rindu Engkau ya Tuhan. Mereka perlu mujizat-Mu. Mereka perlu lawatan-Mu. Ulurkan tangan-Mu saat ini, jamah setiap anak-anak-Mu. Engkau yang tahu segala pergumulan mereka. Engkau yang tahu segala beban persoalan mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengasihi setiap anak-anak-Mu. Engkau sanggup melakukan mujizat bagi setiap anak-anak-Mu. Lebih daripada kami mengerti, Engkau Allah lebih mengerti kehidupan kami. Engkau mengerti jalan keluar bagi kami, dan Engkau sanggup memberikan jalan keluar bagi kami. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saudara, saya mau berdoa biarlah damai Tuhan mengalir memenuhi kehidupan kita saudara. Karena kedamaian hati itu melebihi daripada semua yang kita rindukan terjadi dalam hidup kita. Bapa di sorga, saat ini biarlah damai sejahtera Tuhan mengalir bagi setiap anak-anak Tuhan. Biarlah damai-Mu memenuhi kami ya Bapa. Damai-Mu memenuhi kehidupan kami, memenuhi hati kami. Kami rindu damai sejahtera Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu apapun kondisi kehidupan mereka saat ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, Roh Kudus, biarlah damai-Mu memenuhi kami ya Roh Kudus. Bekerjalah dalam setiap hati anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Saudara, terlebih dahulu saya saat ini rindu berdoa bagi saudara-saudara yang sedang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari kita bersama datang kepada Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara. Silakan angkat tangan kanan saudara dan tangan kiri saudara letakkan di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Mari kita berdoa. Allah yang sama dulu melakukan mujizat, saat ini pun Dia melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan yang sakit, saat ini pun Dia menyembuhkan saudara. Mari datang dengan penuh iman. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, mereka yang sakit saat ini Bapa. Mereka rindu kesembuhan daripada Tuhan. Mereka perlu kesembuhan daripada-Mu.
Saat ini mereka mengangkat tangan mereka kepadamu Tuhan, dan menaruh tangan kiri mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu saat ini, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, sembuhkan anak-anakmu. Dalam nama Yesus, segala bibit penyakit dalam tubuh mereka Tuhan cabut dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anakmu yang sedang menderita kanker saat ini Tuhan, Tuhan campur tangan. Tuhan angkat sel-sel kanker mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan lebih besar daripada penyakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anakmu sedang sakit ginjal, Tuhan, Engkau yang menjamah mengerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anakmu saat ini yang sedang mengalami sakit asam lambung, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Tuhan nyatakan perkara besar, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan mereka dari penyakit asam lambung, ataupun apapun penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Mungkin ada yang sedang terpapar COVID. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang terpapar COVID. Tuhan jamah, berikan stamina yang kuat, daya tahan tubuh yang kuat dalam tubuh mereka untuk melawan virus, sehingga mereka akan disembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan Allah yang kami sembah, lebih besar dari segala penyakit yang kami derita. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang tidak hamba sebutkan, Engkau yang tahu Tuhan, Engkau yang sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus, aku tolak segala penyakit dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, apapun yang menjadi persoalan, masalah, problem kehidupan mereka, Tuhan yang tahu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya menjamah anak-anak-Mu, mengangkat segala masalah persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah keluarga. Ulurkan tangan-Mu, jamah, berkati keluarga, pulihkan keluarga anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami masalah ekonomi. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, berkati keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Engkau sanggup mencurahkan berkat-Mu berlimpah bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu satu persatu dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Hamba berdoa bagi para petani, di mana sepanjang hari mereka sudah bekerja, malam hari ini mereka akan beristirahat. Dan kami berdoa ya Tuhan, berkati pertanian mereka, apa yang mereka sedang tanam, Tuhan pelihara, Tuhan jadikan berhasil. Berkati para petani dalam segala usaha mereka, Tuhan memberkati. Berkati para pengusaha, mungkin dalam kondisi ini mereka begitu sulit ya Tuhan, oleh karena pandemi yang sedang terjadi secara global. Tuhan campur tangan membela anak-anak-Mu dalam kondisi yang sulit ini pun Tuhan bekerja. Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka, atas usaha mereka, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para pegawai. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka semua. Tuhan pakai mereka jadi berkat. Kondisi ini sulit ya Tuhan, tetapi Tuhan yang selalu menolong setiap para pegawai dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menganggur saat ini oleh karena kondisi yang ada. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, berkati kehidupan anak-anak-Mu. Beri petunjuk bagi mereka apa yang harus mereka lakukan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang lakukan mujizat, sehingga anak-anak-Mu punya kegiatan yang akan menghasilkan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Engkau yang melawat. Mungkin ada anak-anak-Mu dalam profesi mereka yang belum disebutkan saat ini. Tuhan jamah,
Tuhan lawat dan Tuhan memberkati mereka satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami percaya Engkau menjawab doa dan seruan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga kami malam hari ini. Sebelum kami akan beristirahat, berkati semua anggota-anggota keluarga kami. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati orang tua kami, berkati saudara-saudara kami, berkati semuanya Tuhan. Tuhan campur tangan dan memberkati keluarga-keluarga kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba teringat juga buat para perawat ya Tuhan, dalam pergumulan mereka di barisan terdepan dalam melawan pandemi. Tuhan campur tangan buat tenaga medis, berkati semuanya, dokter-dokter, bidan, para perawat, berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, ini doa kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Allah mendengar dan menjawab kami. Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu dalam istirahat mereka malam hari ini. Tuhan jagai, lindungi, sertai kehidupan mereka. Biar mereka bisa beristirahat dengan damai dan tentram di sepanjang malam hari ini. Berkati kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Selamat beristirahat bagi setiap saudara pada malam hari ini. Percayalah, firman Tuhan telah memberkati saudara dan doa-doa saudara sudah diberkati. Saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya, amin.